Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa-siswi kelas 8 kurikulum 13 revisi terbaru. Kali ini kita akan membicarakan tentang struktur teks berita ya. Pertemuan lalu kita sudah membahas pengertian berita, kemudian ciri-ciri, kemudian atau syaratnya ya. Kemudian kita juga sudah pelajari unsur-unsurnya, adik Simba atau 5W+1H, apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kali ini kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, yakni tentang struktur berita. Silahkan kalian buka buku paket halaman 48. Di situ ada piramida terbalik ya. Di situ ini nggak kelihatan, sorry ketutupan kamera ya. Itu ekor ya di situ ya. Pertama perlu kita pahami bahwa sebuah berita itu dikatakan baik selain mempunyai bahasa yang menarik, kemudian selain isinya juga menarik. Yang perlu kita perhatikan juga, berita dikatakan menarik jika lengkap strukturnya. Nah, apa saja strukturnya? Kepala, kemudian badan berita, dan ekornya, ekor berita. Baik, mari kita pelajari bersama-sama satu persatu apa itu kepala, badan, dan ekor. Kepala berita, perhatikan ya, kepala berita itu informasi paling penting nih, paling penting. Mengapa paling penting? Karena di kepala berita ini sudah menampilkan beberapa unsur dari berita tersebut, meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini di struktur ini ya, bagian ini sudah ditampilkan keenam unsur tersebut. Alasannya mengapa kok ditampilkan di kepala berita itu? Misal begini, ada orang sibuk ya, misal ada orang yang tidak cukup waktu untuk membaca sebuah berita sampai full kan, kadang kan berita itu kan panjang sekali, bahkan ada yang 2 halaman 3 halaman ya. Maka kepala berita ini membantu mereka yang tidak cukup waktu untuk membaca keseluruhan, karena di bagian ini sudah sangat cukup ya. Sudah meliputi 6 unsur tuh. Nah, unsur apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah, misal katakanlah sebuah peristiwa kecelakaan ya. Ini yang paling mudah dicontohkan. Apa peristiwa kecelakaan? Siapa yang terlibat? Misal 2 buah kendaraan sepeda bermotor ya. Kendaraan bermotor, sepeda motor. Kemudian kapan? Dini hari misal. Kok sepedaan kok dini hari ya? Misal sepeda motor dini hari ngapain itu? Ya, misal pukul 16 sore lah ya, bisa. Kemudian di mana? Di perempatan mana misalnya? Misal kalau di Tegal sini, misal perempatan mana? Setiabudi misalnya, bisa juga di situ. Kemudian mengapa sampai terjadi kecelakaan? Nah, ini terjadi karena misal pengendara motor itu menerobos lampu merah, bisa juga seperti itu. Kemudian bagaimana kronologis kejadiannya itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di situ. Nah, di badan berita ini berisi informasi lain yang masih penting. Contohnya apa? Misal saksi mata. Nah, saksi mata misal Mr. A, si A menerangkan bahwa kejadiannya itu seperti ini. Itu ditampilkan di badan berita. Masih penting tapi tidak terlalu penting. Kan sudah tidak membahas masalah apa yang terjadi, tapi lebih ke penguatan peristiwa yang terjadi. Itu namanya badan berita. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian ekor. Nah, ekor ini sebenarnya boleh ada boleh tidak.
fungsinya untuk apa ya? Mengakhiri sebuah berita supaya lebih menarik saja. Tapi kalau tidak ditampilkan juga tidak masalah. Ini tidak berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, ini informasi lainnya yang tidak terlalu penting seperti latar belakangnya. Nah, contohnya nih contoh. Memahaminya begini. Kan tadi kan ada kejadian kecelakaan pada misal malam Sabtu di perempatan Setiabudi yang terlibat 2 orang yang berkendara sepeda motor karena menerobos lampu merah, akhirnya mereka saling bertabrakan. Itu kan? Nah, di bagian ekor ini dimunculkan munculkannya begini. Sebelum-sebelumnya ternyata di lampu merah tersebut itu sudah sering terjadi kecelakaan. Faktornya apa? Misal faktornya memang pengendara di situ sering ceroboh, kemudian tidak memperhatikan lampu merah karena tertutup oleh daun-daun pepohonan. Bisa juga karena dan faktor yang lain. Jadi di ekor ini sudah tidak membahas kejadian apa saat itu, kemudian kronologinya seperti apa, itu tidak, tapi membahas kejadian yang sudah lalu yang pernah terjadi pula di tempat tersebut. Ini namanya ekor berita. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya, di kepala berita ini memunculkan 5W1H atau adik Simba. Jadi orang yang tidak punya cukup waktu dapat ya lebih mudah membaca tanpa harus membaca seluruh isi berita. Ya sebenarnya ini kalau membaca berita harusnya memang harus lengkap sih. Cuman kan keadaan manusia kan tidak semuanya sama. Nah, badan berita ini memuat informasi lain yang masih penting, masih berkaitan dengan peristiwa, yang mendukung. Kalau ekornya sudah tidak penting lagi karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Itu sekilas tentang struktur teks berita. Ya, mudah-mudahan semua bisa memahami penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kalau tidak jelas atau belum jelas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang salah, silahkan untuk kalian kritik atau komentari pula di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pokok pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan teks berita untuk siswa-siswi kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.